ini saya membuka game Gamma AI, Bapak Ibu. Di Gamma AI ini salah satu tools ya dalam membuat yang namanya media pembelajaran. Kebanyakan tools itu memang kadang nggak gratis ya, tapi kalau kita tahu caranya, kita bisa dapat kredit gratis yang akhirnya bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Di sini ya tampilannya Gamma AI ini sangat sederhana, dapat Bapak Ibu lihat ya. Kita kalau Bapak Ibu sudah punya rencana pembelajaran dalam bentuk Word, maka bisa ditaruh di sini, di yang pink ini ya Bapak Ibu. Itu nanti dia akan membikinkan outline atau bahkan konten. Atau kalau kita belum punya, kita bisa menggenerate, bisa membuat dari kosongan menjadi baru ya. Nah, bisa juga kita mengimport file tertentu. Kita coba yang generate Bapak Ibu. Misal, nah ini kita dalam bahasa Indonesia, kita ingin jumlah slide-nya ada 10. Biar cepat kita bikin 8 aja ya Bapak Ibu. Terus kita ini kayak tadi saya mau menyampaikan slide ke Bapak Ibu nanti foto untuk membuat namanya media pembelajaran. Misal Bapak Ibu mengadakan pelatihan tentang public speaking. Kita ketik aja temanya menjadi public speaking yang baik. Nah, jadi kita kasih temanya, terus kita klik generate outline, satu kali klik ya Bapak Ibu, maka dia akan muncul. Kira-kira gambaran isinya seperti apa? Kalau Bapak Ibu nggak sepakat, Bapak Ibu tinggal edit, tinggal diganti. Kalau sepakat, kita tinggal klik continue. Di sini pun Bapak Ibu bisa dikasih pilihan, apakah dia otomatis memberikan gambar dari internet, atau dia juga membuat pakai AI untuk menghasilkan gambarnya. Nah, itu apakah pengen umum tulisannya, medium, atau pengen detail. Saya coba pilih yang umum, terus kita klik lagi atau kita tap continue. Di sini Bapak Ibu diminta milih tema, apakah temanya itu terang, apakah gelap, terus kita generate. Nah, di proses yang malam ini saya demokan singkat ini, saya mungkin bahkan terlihat hampir tidak berpikir ya, hanya sekedar memberikan tema, maka sekarang Bapak Ibu sedang melihat artificial intelligence atau kecerdasan buatan secara live waktu saya sedang mengadakan pelatihan, dia menyusun paparan media pembelajaran berbentuk slide secara terstruktur dan rapi secara real time saat saya berbicara atau berdialog dengan Bapak Ibu sekarang ini. Dapat dilihat Bapak Ibu ya. Nah, maka di sini ini sudah jadi 8 slide ya. Bahkan bisa langsung kita presentasikan siap untuk mengajar. Jadi bisa kita next, nanti dia akan ganti lagi ke next dan sebagainya itu. Bisa kita exit ya. Bahkan kalau Pak Admin, apakah ini berarti harus siswanya harus online atau kita di kelas harus online? Gimana kalau saya di tempat yang tadi ya 3T, terdepan, terluar, dan sebagainya tadi itu. Maka hasil generate AI ini juga bisa kita ekspor menjadi file PowerPoint ataupun PDF. Jadi bisa kita klik agar bisa dia menjadi semacam PowerPoint. Nah, ini adalah sesuatu yang sederhana Bapak Ibu ya. Tidak perlu belajar kalau kita belajar dari awal Bapak Ibu. Belajar tentang Excel, belajar tentang PowerPoint. Kadang kita harus mempelajari segala banyak toolsnya itu. Tombol mulai file, home, edit, view, page setup, dan sebagainya itu kita butuh belajar satu persatu. Namun ketika kita tuh pakai yang namanya software-software atau aplikasi berbasis kecerdasan buatan ya, seperti yang saya tampilkan tadi itu, maka kita cenderung tidak perlu belajar banyak tombol, bahkan dia tadi itu menghasilkan media pembelajaran dengan bahasa yang Indonesia langsung. Jadi Bapak Ibu bisa melihat prosesnya. Nah ini Bapak Ibu lihat, kalaupun dia butuh waktu untuk mengonversi jadi PPT, ini bisa kita tutup dan nanti dia akan meng-email ke kita ya, hasil dari yang ada tadi. Jadi selama kita bisa join, ya, bahkan mungkin nanti di kesempatan kita lainnya kalau saya bertemu dengan, oh ini sudah jadi Bapak Ibu, sudah jadi file PPT ya, itu bisa kita buka di PowerPoint. Itu akan kita bahas, kita bisa bahas lebih dalam. Tapi Bapak Ibu kalau mau nyoba silahkan pakai Gamma AI tadi itu ya, bisa searching di browsernya,
itu kalau di Windows biasanya ada Windows Store ya kalau pakai Windows 11 seperti ini, terus diketik Gamma AI, nanti kita tinggal install terus bisa dijalankan. Pak Adwin, kalau saya nggak pakai laptop, saya pakainya HP apa bisa? Ada Gamma AI, ada Tome, ada Nestmind AI. Mungkin di slide materinya akan saya tulis ya Bapak Ibu AI-nya apa saja sehingga ketika di-share sama Mbak atau Bu Rere, Bapak Ibu juga bisa belajar secara mandiri ketika di rumah. Tapi penggunaannya seperti yang saya sampaikan tadi, ini sangat sederhana, cepat, dan sudah jadi. Nah, kadang kita ada hambatan lain. Ya, kayak tadi ada salah satu guru tadi nulis, oh ini kesulitan dalam mencari media pembelajaran, begitu ya. Bukan media pembelajaran, tapi mungkin kesulitan untuk membuat gambarnya. Itu sekarang juga ada yang namanya Bing Signet Creator. Nah, kalau kita pakai Bing ini, Bapak Ibu ya, ini juga kita bisa pakai bahasa Indonesia. Misal ini kemarin saya nulis gambar buku dan papan tulis yang berevolusi menjadi e-book, proyektor, dan pembelajaran online. Maka dia menghasilkan 4 gambar. Yang ini cukup relevan ya. Jadi dia bukan mencari di Google, tapi dia membuat gambar ini. Dia pakai kecerdasan buatan meniru cara seorang gambar menggambar, terus dia membuatnya. Bahkan kemarin itu anak saya nyoba bikin sendiri ya, pakai akun saya ini di Bing Image Creator. Dia cerita habis apa itu pembelajaran di luar kelas, ya, saya kelas 1 SD Bapak Ibu. Terus dia cerita kalau ketemu jerapah yang lucu ya. Terus saya cerita, lo ada tak sekarang teknologi komputer ya di anak kelas 1 itu yang kalau kita ngetik maka dia akan menghasilkan gambar yang sesuai atau yang kamu harapkan di gambarnya. Terus ini kemarin dia nyoba ngetik anak jerapah lucu terbuat dari berbagai macam permen. Nah ini Bapak Ibu ya. Dapat lihat gambar yang dihasilkan lucu. Nah ini bisa kita copy begitu kan ya. Terus kita taruh di PowerPoint kita gitu. Misalnya nih kita taruh di dalam bagian PowerPoint kita. Ini punya saya. Intinya ini tadi tinggal bisa kita salin, terus kita copy paste saja begitu ya. Itu nanti kita tinggal menyesuaikan, mungkin juga memperbaiki atau menambahkan. Bahkan kalau Bapak Ibu juga pakai AI lainnya lagi, Bapak Ibu ini kan kalau gini kan nggak kebaca ya Bapak. Di sebelah kanan Bapak Ibu dapat lihat, saya juga pakai AI di dalam PowerPoint saya, yang akhirnya dia bisa menata agar tampilannya itu lebih rapi, lebih sesuai, mudah terbaca oleh Bapak Ibu. Bahkan kita bisa minta contoh-contoh desain lainnya, gitu ya. Bahkan ada beberapa yang dia langsung sama memberikan animasi di PowerPoint-nya. Nah, itu kan menjadi sangat mudah ya Bapak Ibu. Kembali ke beberapa contoh tadi. Jadi, bahkan anak saya akhirnya kepikiran gimana kalau jerapahnya pakai jas hujan, gitu ya. Terus dia kepikiran bagaimana kalau bikin Hello Kitty dari batu dan bunga, istilah gambar yang seperti ini. Terus dia pengen bikin, nah ini kemarin dia nulis Doraemon terbuat dari kain batik biar ala Indonesia. Lah itu bisa tampil seperti ini. Ini kan kita bisa menghias media pembelajaran kita itu menjadi lebih mudah dan menyenangkan karena kita hanya mengetik kata-kata ya. Atau bahkan kalau Bapak Ibu lagi pengen nih ngangkat apa ya apa sih hewan yang sering ada di daerahnya Bapak Ibu masing-masing, terus pengen ditampilkan di slide-nya, tapi dalam bentuk yang unik ya. Misal ini kemarin, ini juga bikinan anak saya Bapak Ibu. Dia nulis sendiri, ngetik sendiri flamingo dari daun dan kayu. Hasilnya ini. Nah, ini saya cuma sekedar menyampaikan bahwa kalau anak kelas 1 SD saja bisa, ya, maka saya yakin Bapak Ibu juga akan
bisa begitu ya. Misal gajah terbuat dari kayu dan daun. Kita coba real time. Semoga internet saya lancar Bapak Ibu. Terus kita klik create. Nah, sebenarnya bentuk media pembelajaran yang macam-macam. Ini tadi kan saya kebetulan karena waktu kita terbatas Bapak Ibu ya. Tidak hanya menyusun yang namanya slide PPT, bisa membuat peta konsep. Itu namanya atau mind map begitu ya Bapak Ibu. Itu bisa pakai Taskget, bisa pakai Nestmind, ya. Bisa pakai lainnya lagi. Nah, jadi banyak tools AI. Nah, bahkan hemat saya, Bapak Ibu bisa dengan cukup belajar sebentar saja tiga tools AI, maka Bapak Ibu bisa menguasai banyak hal, bahkan bisa berkembang. Kalau saran saya sih, Bapak Ibu bisa belajar ChatGPT, karena itu nanti modelnya kayak gini, mungkin sudah ada yang menggunakan ya. Di sini kita bisa minta dia bikin rubrik penilaian, bisa nyusun pembelajaran, bahkan juga media ajar, gitu. Memberikan ide, misal buatkan outline presentasi untuk biologi vertebrata. Kan nanti dia akan memberikan outline-nya. Tuh. Ini kan bisa memberikan ide buat kita kira-kira kalau mau bikin sendiri pun isinya kayak gimana. Ini kan enak ya Bapak Ibu. Jadi kita semacam punya kekuatan super, baik berbentuk chat, berbentuk gambar, bahkan juga menjadi presentasi ya secara otomatis. Ya. Bahkan sebenarnya AI sekarang sudah cukup canggih Bapak Ibu. Dalam sebulan terakhir yang berkembang adalah AI teks ke video. Jadi kita nulis teks, dia jadi videonya. Jadi tadi kan gambar yang kita bikin juga jadi gajah terbuat dari kayu. Nah, berikut adalah malam ini ya kita berarti belajar bahwa AI itu sebenarnya mudah untuk digunakan, mudah dipelajari, dan sangat cepat sekali kita itu untuk menggunakannya. Jadi tidak seribet kita belajar tools yang banyak tombolnya. Ya, tombolnya seringkali kalau di AI yang sekarang itu hanya dua atau tiga tombol Bapak Ibu. Terus kita bisa menguasainya dan bisa menggunakannya untuk membantu pembelajaran.